Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya HSP di Badi Makassar Channel. Sesuai pernyataan saya beberapa saat lalu pada kolom komentar menjawab teman-teman bahwa memang saya telah berniat untuk membuat video bagaimana cara membersihkan badi atau pusaka. Jadi dalam video ini saya akan memberi contoh bagaimana cara membersihkan badi. Jadi sekedar membersihkan ya, bukan anyosoro atau matompang yang khusus, yang memang betul-betul mencari hari tertentu atau memiliki syarat-syarat tertentu. Tapi ini adalah sekedar bagaimana cara merawat sebilah badi atau pusaka dengan cara membersihkannya. Dan juga akan ditambah beberapa tips-tips pada akhir video nanti, bagaimana perawatan selanjutnya terhadap badi apabila telah selesai ditompang atau dibersihkan. Dan satu hal penting yang perlu teman-teman perhatikan atau ketahui adalah ketika kita akan membersihkan badi, carilah waktu yang tenang, yang memang kita hanya benar-benar sendiri, bisa saja mungkin tengah malam ya, ketika orang-orang di rumah sudah pada tidur. Tujuannya adalah agar kita lebih fokus sehingga kita lebih hati-hati dan besi atau badi yang kita bersihkan itu tidak melukai diri kita sendiri. Dan juga kedua, apabila masih banyak orang, takutnya ada yang lalu lalang lewat di depan kita, bisa saja tidak sengaja terkena ataupun tangan kita yang terkena sehingga badi itu bisa kembali atau bisa juga melukai diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, simak terus. Oke, kita lanjut. Jadi, sebagai contoh, ini adalah badi saya. Ya, dia tampak ya ada karat. Bagian sini tipis, bagian sini cukup tebal ya. Tapi ini masih termasuk karat yang masih tipis ya, jadi masih agak mudah menghilangkannya. Bukan karatan yang parah, yang bahkan sampai membatu. Jadi ini masih karat yang bagus, artinya masih agak mudah untuk menghilangkannya dengan cara tompang biasa. Pastikan kita menyediakan jeruk ya, secukupnya untuk membersihkan. Kemudian selain kita menggosok pakai jari, kita juga memerlukan sikat gigi. Pilihlah sikat gigi yang halus ya, lembut sikatnya. Kemudian persiapkan juga tisu. Dan pisau untuk memotong jeruk. Kita mulai saja. Iris dulu potongan jeruknya. Ya, seperti ini. Boleh membaca doa dulu atau ucapkan basmalah. Kemudian kita beri tetesan di pangkal, di tengah, dan juga di ujung secukupnya. Maksudnya 3 kali ini artinya agar lebih mudah merata, karena sudah ada jeruk di bagian pangkal, sudah ada titisan jeruk di bagian tengah, dan ada juga di bagian ujung. Ya. Gosoklah perlahan. Biasanya tompang dengan karat seperti ini dan
hanya menggunakan jari terus menerus sampai benar-benar bersih, itu keesokan hari atau nantinya permukaan jari kita itu menjadi licin, ya, sidik jarinya agak sedikit tidak terlalu nampak. Jadi kadang untuk yang kerja kantoran dan di kantornya memiliki absen dengan sistem fingerprint ya, itu biasanya jarinya tidak terdeteksi alias susah mengabsen. Oke, saya coba menggunakan sikat gigi. Jika ingin menggunakan sikat gigi dari awal juga bisa, akan tetapi tetap pada akhirnya finishnya harus menggunakan jari. Karena dengan menggunakan jari tentunya menjadi lebih rapat. Oke, terlihat ya, sudah mulai berkurang. Untuk yang memiliki karat lebih parah dari ini, tapi yang belum parah-parah sekali ya, seperti yang membatu atau bagaimana, itu tetap melakukan hal ini sama dengan seperti ini, cuman dilakukan berulang-berulang ya, berulang-ulang. Jadi memang butuh kesabaran. Ini ya, kita lihat sudah lebih berkurang. Ya, tampak sudah agak kekuningan bilahnya. Oke, boleh kita bilas lagi. Biasa juga ada yang ingin membersihkan atau matompang sehingga sampai pada klimaks tompang, yaitu biasa disebut mapuale atau timbul seperti buih-buih atau berwarna susu ya, air dari air jeruknya. Itu biasanya sudah sampai pada klimaks atau puncaknya lah, puncak pada saat kita membersihkan. Dan hasilnya kalau apabila sudah sampai mapuale itu atau apuale itu bersih, terlihat lebih terang pamornya. Kemudian pada bajanya juga terlihat sudah lebih jelas nampak saponya, bekas saponya ya, belang. Oh ya, kebetulan contoh yang saya pakai ini bahan pamor semua ya, tidak menggunakan mata baja pada sisi tajamnya. Jadi pada sisi tajam ini sama dengan bahan pamor, jadi tunggal. Yang mapuale kurang lebih mirip-mirip ini ya, mungkin kelihatan ini ya, ini cuman warnanya belum sampai. Kalau mapuale warnanya dia keputihan seperti susu. Ada juga biasa dilakukan proses seperti ini sampai jeruknya ini melengket ya, melengket, istilahnya apita. Kemudian langsung nanti dibilas kembali dengan jeruk, dibilas ya, dilunturkan ya, dilunturkan jeruk-jeruk yang melengket ya.
Ini sudah bersih, sudah tidak ada nampak lagi karatnya. Ini menghemat waktu, mungkin tidak perlu sampai Apuale ya, karena saya rasa sudah cukup nih, sudah terlihat jelas proses pembilasan ya. Usahakan membilas semua kena, semua bagian kena, jadi tidak ada sisa-sisa jeruk yang melengket yang masih ada di bilah badi. Untuk permukaan dari badi rontok ini atau yang bahan ini kasar ya, kasar, berserabut, jadi boleh dilihat nih tangan saya sudah langsung mengkilap ya, sudah tampak licin permukaan jari saya. Oke, saya diamkan sejenak dulu. Bilasan terakhir ya. Artinya pembilasan ini tergantung kebutuhan saja. Apabila kita melihat kondisi dari bilahnya saja, apabila sudah memang perlu dibilas atau masih perlu diberi. Kalau untuk besi saya ini saya rasa sudah cukup, makanya ini sudah kita bilas. Kemudian kita lap ya dengan tisu. Dan cara lapnya bukan digosok-gosok, dia ditempelkan saja agar tisunya meresap, air jeruknya meresap ke dalam tisu. Tisunya kita lipat seperti ini. Kemudian kita ambil badinya, ya diposisikan. Nah, setelah itu kita ditindis rapat sehingga jeruknya terserap. Jangan lupa bagian sumpahnya, biasa ada yang kena lelehan jeruk, bersihkan juga menggunakan tisu. Nah, ini dia, tampak sudah bersih. Pamor bunga garamnya sudah kembali berkilau, bling-bling. Ya, bunga garam kasar pada bagian sini. Kemudian tampak alur-alur, di sini halus, yang di ujung ada lagi yang kasar. Ya, setelah proses tompang ini, kita jangan dulu langsung memasukkan pada sarungnya, tapi ditempatkan dulu di tempat yang aman ya dari jangkauan anak-anak atau jangkauan orang. Kita angin-anginkan dulu, alias dibiarkan kering terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam sarungnya. Oke, kita lanjut dengan perawatan atau tips-tips yang selanjutnya. Ya, tips selanjutnya, apabila kita memiliki badi yang sudah tua atau sangat tua, di mana biasanya ya pada kayunya atau banuangnya di dalam ini sudah kotor, lapuk, atau banyak serbuk-serbuk kotoran kayu yang jatuh atau berserakan di dalamnya, sehingga dia menempel pada bilah badi yang tersimpan. Itu kita bisa bisa membersihkannya dengan menggunakan cara ini. Jadi
boleh memakai besi plat tipis, terserah ya, yang dianggap cocok atau pas untuk masuk, atau menggunakan gergaji besi atau gergaji triplex. Kemudian cari kain, potongan kain yang panjangnya lebih panjang dari besinya atau badinya. Nah, kain itu kita lilit atau dipasangkan, diputar-putar pada besi plat tipis yang akan dimasukkan ke dalam sarung untuk dibersihkan. Jadi saya tidak mempraktikkan langsung, jadi sekedar memberi contoh ya. Jadi setelah dibasahkan air, masukkan. Wah, terlalu tebal ini kayaknya kainnya. Kainnya terlalu tebal ya. Ya anggap saja ini ada kainnya ya. Dililit kain, sudah basah, masukkan ke dalam. Kemudian digosok-gosok seperti ini. Ya. Setelah itu biasanya pada kain banyak menempel kotoran. Kita dapat bilas, kemudian dipasang kembali, kemudian dibersihkan kembali sampai dirasa benar-benar cukup atau benar-benar bersih. Ya, tuh terlihat ya. Sudah ada kotoran nih yang muncul. Nah, setelah dibersihkan itu tentunya bagian dalam ini akan sedikit lembab ya, karena basah kena air dari kain ini. Kita diamkan dulu, diangin-anginkan sehingga kita rasa cukup kering dan kita bisa gunakan. Saya menggunakan contoh badik saya yang kemarin ya. Apabila kita ingin menjaga kedua sisi badik kita atau secara keseluruhan dari karat ataupun kotor pada bagian dalam kayu banoang, kita bisa melapisinya dengan dibungkus menggunakan plastik. Bisa plastik es atau plastik apapun yang tipis. Jadi kita ukur dulu panjangnya. Ya, bisa. Nah, kita kurangi. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita masukkan. Usahakan plastiknya lebih panjang ya. Jadi ketika dicabut, plastik ini bisa ikut dipegang dan ikut keluar. Kalau tidak, plastiknya bisa tertinggal di dalam. Oke. Nah, jadi dengan seperti ini, bilah atau besi yang berada di dalam banoang ini lebih aman, tidak terlalu cepat berkarat, kemudian lebih tahan lembab dan tidak mudah kena kotoran yang berasal dari dalam bagian banoang yang sudah lapuk atau rusak. Dan ini khusus diberlakukan ya, diberi plastik seperti ini khusus untuk memang koleksi kita yang memang betul-betul hanya untuk disimpan di rumah. Yang betul-betul hanya untuk simpan di rumah. Jadi benar-benar terjaga dari karat. Karena sehebat apapun besi, musuh utamanya adalah satu, yaitu karat. Nah, ini dia. Terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.